A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Siddiq Nasution yang berasal dari kelas H1 Manajemen Pagi NPM 2005160399. Dari video ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bahas apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air dan dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thariq ayat 5 sampai 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air, mani yang terpancar. Yang terpancar dari tulang sulbih punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas perintahnya dan larangannya. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Dan alasan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua diberikan kenikmatan tersebut. Dan yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasyiyah ayat 12-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi
bi'amri walitabtagu min fadli wala'allakum tashkurun. Wa syakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika la'abati liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat belayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebenaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnakum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnakum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari uraian di atas, kita memang benar perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya, bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui apa arti dan alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sekarang kita harus mengetahui beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya adalah, yang pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala-segala pada hambanya. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal untuk Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang keenam, tawadhu untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dan melakukan ibadah untuk Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho
terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang beradah maupun keluarga yang kurang mampu. Bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya atau hal-hal, karena pada hakikatnya setiap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan terbaik bagi dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Dari yang telah dijelaskan di atas, kita telah mengetahui apa arti akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga macam-macamnya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Sekurang-kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.